Shalom saudaraku, para pendengar Radio Hotline dimanapun berada. Senang sekali bersama kami kembali di dalam program Lidah Api. Dan sebelum kita akan memulai program Lidah Api ini dengan acara, dengan satu kemasan program yang menarik dengan tema Merdeka Berkarya, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan ketika malam hari ini kami boleh berkumpul bersama, baik yang ada di rumah, di mobil, di kendaraan apapun juga Tuhan, terutama kami yang ada di studio ini, untuk memulai program Lidah Api. Roh Kudus berbicara, bekerja dengan seluas-luasnya, sehingga setiap apa yang kami bicarakan menjadi kasih karunia dalam kehidupan kami, untuk membangun kehidupan kami lebih lagi mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami dengan kuasa-Mu, terutama untuk saudara kami Brandon Lim yang hari ini hadir dalam program Lidah Api secara istimewa. Roh Kudus bekerja di antara kami semua. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita sangat istimewa yang biasanya dimulai dengan khotbah dari para hamba Tuhan. Namun kali ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa dengan tema kita yang akan kita bicarakan bersama, yaitu Merdeka Berkarya. Selamat malam, Brandon Lim. Malam. Oke, Brandon ini nama lengkapnya Brandon Joshua Bakri Musalim ya. Dan ini hal yang luar biasa akan kita gunakan waktu ini, Brandon, bersama dengan saya, untuk kita akan membuka tentang hal-hal yang membuat kita terus berkarya dan di masa ini kita merdeka berkarya. Setuju ya? Oke, baik. Sebelumnya saya akan membacakan saudaraku di dalam firman Tuhan, Matius 25 ayat 14, dikatakan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dan dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Nah, ini yang luar biasa, saudaraku. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan itu adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat yang dimana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat dimana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu dalam tanah itu. Dan inilah, terimalah kepunyaan Tuan. Nah, ini ada hal yang luar biasa, Brandon, bahwa kerajaan sorga itu diumpamakan dengan seorang tuan yang sedang akan bepergian dan dia memberikan talentanya. Nah, hari ini kita memang hamba Tuhan, pendeta mengundang Brandon secara khusus untuk berbicara tentang merdeka berkarya. Padahal dalam masa-masa seperti ini kan seharusnya orang takut. Ya, ada 3 orang tadi, ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, dan ada yang diberikan 1. Dan yang 1 berkata, aku takut dan aku nggak bisa buat apa-apa. Nah, saya ingin langsung saja nih dengan waktu kita yang terbatas ini, menurut Brandon, bagaimana tentang firman Tuhan yang tadi, yang 1 talenta sampai dia nggak ngapa-ngapain tuh dengan talenta yang diberikan Tuhan tadi. Jadi kalau menurut saya dari apa yang kita share tadi, jadi firman Tuhan, satu
orang yang dikasih talenta dengan hanya satu itu, dia mungkin seperti ada sedikit takut kan, dan ada sedikit merasa diremehkan mungkin karena cuma diberi satu talenta. Padahal Tuhan kan tidak melihat angka. Berapapun itu, apapun itu talentanya, pasti Tuhan memang sudah memberi kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Jadi mungkin respon dia seperti itu ya karena dia melihat ada banyak orang-orang lain yang memiliki talenta yang lebih banyak, kepercayaan yang lebih banyak yang Tuhan memberikan, dan dia cuma diberi satu. Jadi orang yang cuma diberikan satu talenta ini merasa useless, kayak buat apa karena cuma satu, apa potensinya kalau cuma punya satu talenta, apa banyak apa yang saya bisa lakukan kalau cuma diberi satu, kan seperti itu. Jadi seringkali kita kalau misalnya merasa seperti itu, mungkin karena kita merasa takut sih, dan kalah dengan orang yang punya talenta lebih banyak. Oke, ini jawaban yang luar biasa yang diberikan Brandon. Karena Brandon ini, saudaraku yang terkasih, seorang bukan hanya content creator, ya, content creator. Sebenarnya apa sih content creator? Mungkin bisa Brandon jelaskan sedikit dari karyanya nih. Jadi content creator itu seorang yang bisa memberikan karya melalui apa yang dia punya, dan itu bisa lewat media, itu bisa lewat langsung in person, itu tatap muka atau seperti acara, atau mungkin kita seperti ibadah. Sebenarnya kita dalam beribadah pun, dalam pelayanan itu sebenarnya kita boleh dibilang menjadi content creator untuk kerajaan Allah. Wow. Jadi kita benar-benar membuat konten untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita adalah alatnya. Jadi content creator kalau dalam saya seperti di YouTube itu membuat karya-karya yang bisa menyenangkan atau membawa nilai bagi orang lain. Oke, membawa nilai kepada orang lain. Yeah. Jadi sesuatu karya yang membawa nilai kepada orang lain. Wah, ini poin yang sangat luar biasa yang saya dengar hari ini dari seorang anak muda yang luar biasa. Dan Brandon ini, saudara yang terkasih, saya buka di sini bahwa merupakan lulusan perguruan tinggi dengan cum laude dengan predikat ujian. Yeah. Oke, itu bisa diceritakan bagaimana, mengapa bisa mengalami proses pembelajaran sehingga mendapat predikat pujian. Padahal Brandon, yang saya sedikit ulik-ulik sedikit informasinya, Brandon ini belajar secara mandiri di homeschooling sejak SD ya, sejak SD hingga SMA, sampai SMA. Jadi kalau orang tua di rumah sekarang lagi pusing tentang belajar online, Brandon nggak masalah sama sekali, karena sudah mengalami sejak SD, sebelum masa pandemi ini. Tolong dijelaskan kepada kita semua, ada nggak kaitannya dengan karya yang sekarang, dengan pembelajaran Brandon dari masa kecil hingga kuliah dengan predikat yang luar biasa? Iya, jadi itu benar-benar berhubungan sih. Jadi sampai di perkuliahan bisa sampai dapat cum laude, kayak yang seperti ini, puji Tuhan, karena itu memang bukan kerja keras saya sendiri, itu karena semua Tuhan yang kasih kesempatannya. Jadi dari awal karena homeschooling, puji Tuhan juga saya punya orang tua yang benar-benar suportif, terkhususnya mama ya, ibu saya. Nah, jadi memang dia dari dulu, dari sejak SD, saya nggak pernah panggil guru lain untuk datang secara khusus untuk ngajarin. Jauh-jauh sebelum masa pandemi ini. Oke. Dari tahun 2000. Dari tahun 2000 ya? Iya, jadi mama selalu di rumah. Jadi mungkin kalau dulu kita tahu mungkin ada beberapa orang yang suka ke kota, luar negeri, atau mungkin kayak orang tua yang suka, boleh dibilang, kafe-kafe, kayak ketemuan teman-teman seperti itu. Nah, puji Tuhan banget, ibu saya khususnya, dia benar-benar bisa sacrifice, memberikan waktu, mengorbankan waktu untuk benar-benar stay di rumah, untuk mengajarkan saya dan adik saya waktu itu. Jadi itu berjalan terus sampai SMA, non-stop dia benar-benar fokus sama anak-anaknya, dan akhirnya itu mungkin karena sudah terbiasa. Jadi itu yang saya terapkan juga di perkuliahan. Di perkuliahan? Yang itu ada tatap muka ya? Oke. Jadi walaupun memang sedikit agak shock culture juga, karena dulunya homeschooling, karena nggak terbiasa mungkin dengan bersosialisasi, dan akhirnya di kuliah bertemu dengan banyak orang,
dengan background yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda, dan di situ belajar banyak. Tapi karena sudah terbiasa belajar sendiri di rumah, jadi saya juga tahu bagaimana caranya untuk bisa boleh dibilang dapat nilai yang baik. Itu harus banyak approach. Jadi dari pertemanan yang dipilih, itu pertemanan yang dipilih. Ya, itu sangat-sangat berpengaruh sama nilai dan cara kita belajar. Karena firman Tuhan juga berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, Oke. Dan kita juga respect dan punya approach yang berbeda dengan dosen. Karena setiap dosen kan berbeda-beda juga. Ini tips kedua ya. Iya. Jadi approach kepada dosen. Kepada dosen. Ya, Okay. harus personal, kita harus full of respect. Jadi seperti waktu dia sampai di kelas harus pagi Pak atau pagi guru gitu. Dan setelah selesai harus berterima kasih kepada dia. Hal-hal kecil seperti ini kalau kita melakukan dengan tulus pasti para dosen juga melihat dan bisa mengingat kita karena kita memang mungkin nggak pernah cari masalah di dalam kelas. Tidak cari gara-gara ya. Oke. Nggak pernah absen Ya. atau malas mengerjakan tugas. Pas ditanya tugas, oh saya belum selesai Bu, atau Pak saya belum selesai lupa. Tapi saya benar-benar bisa kerjakan semuanya di rumah, self study dengan baik, kerjakan kelompok juga dengan baik semuanya. Jadi hal-hal kecil seperti itu menjadi bagian-bagian kecil untuk sesuatu yang besar, yaitu nilai-nilai di mata kuliah. Yaitu yang saya kumpulkan dari semester 1 sampai semester 8 dan akhirnya lulus dengan nilai yang terbaik. Dengan predikat pujian. Puji Tuhan. Ini hal yang luar biasa bahwa anak-anak Tuhan itu menjadi kepala dan tidak menjadi ekor dan menjadi berkat dengan karya-karya yang luar biasa. Dan tentunya ketika dia lulus kuliah, pasti teman-temannya juga akan bertanya bagaimana bisa mendapatkan hal seperti itu, nilai seperti itu. Ada tadi yang disinggung tentang Brandon sampaikan tentang peran orang tua. Para pendengar kita juga dari berbagai kalangan, ada yang mahasiswa, pemuda, remaja, maupun juga kalangan orang tua. Hari-hari ini saya mendengar memang dan melihat ada banyak sekali orang tua yang pusing dengan pembelajaran daring, online. Dan apa yang kira-kira mungkin yang singkat Brandon sampaikan ketika orang tua atau mahasiswa atau siswa yang sedang belajar dengan sistem seperti itu dalam masa pandemi seperti itu? Mungkin mindset itu penting banget karena kita nggak boleh melihat situasi itu hanya untuk hari ini aja. Karena apa yang kita lakukan hari ini itu benar-benar sebuah invest dan sangat berpengaruh untuk 5-10 tahun ke depan. 5-10 tahun ke depan. Bahkan lebih, mungkin bisa 20-30 tahun ke depan, dan itu bisa membentuk kita sebagai manusia seperti apa. Jadi mungkin mindsetnya supaya dalam masa daring seperti ini supaya tetap semangat, tetap bisa efektif dan selalu ingin belajar, mungkin dari mindsetnya sih. Jadi kita harus bisa mengurangi atau tidak terlalu taruh fokus pada hal-hal yang menghalangi kita dalam daring. Mungkin kan itu bisa gangguan dari signal kan jadi susah, atau mungkin kalau mahasiswa saya dengar banyak tugas jadi double dari biasanya karena online. Tapi itu semua memang harus dilalui supaya kita bisa mencapai tujuan yang Tuhan sudah siapkan. Jangan dihindari tapi lewati saja, lewati saja. Terima, lakukan. Iya. Oke, Itu ini paling positif. Oke, positif. Jadi ini peran ibu di rumah sangat luar biasa ya. Iya. Butuh kesabaran Benar. menghadapi Iya. anak didiknya sendiri, yang anak kandungnya sendiri Iya. untuk dilatih dari sejak SD sampai dengan SMA. Ini luar biasa. Jadi mama sangat-sangat sabar. Sangat-sangat sabar ya. Oke. Baik, Brandon, saya dengar dan saya lihat juga dalam postingan Brandon dengan latar belakang banyak buku. Oh iya. Nah, ini saudaraku, para pendengar Radio Heartline dimanapun berada, Brandon ini saya lihat dan saya dengar juga suka baca buku, Iya. gitu ya. Buku apa yang paling berkesan dan kenapa buku itu berkesan buat Brandon? Ada satu buku dong. Oke. Sebenarnya tetap nomor 1 buku yang saya selalu baca setiap hari, Alkitab pasti. Alkitab. Jadi memang Alkitab itu menjadi dasar dalam segala hal yang saya lakukan dan dalam dasar dalam segala hal yang saya uji juga. Jadi saya pastikan itu benar-benar sejalan dengan firman Tuhan. Yang kedua itu mungkin buku lain seperti self-help, buku self-help. Ini ada satu buku yang memfokuskan bagaimana kita bisa menjadi produktif. Jadi kita bisa menghemat waktu tapi bisa melakukan banyak hal dan menghasilkan output yang besar.
Jadi salah satunya dari Timothy Ferris salah satunya. Jadi dia ada tulis buku tentang 4-Hour Work Week. Itu salah satu buku favorit saya of all time juga di luar Alkitab, di selain Alkitab. Yeah. Jadi di situ saya belajar banyak banget tentang manajemen waktu, manajemen uang, manajemen sampai goal-goal dan tujuan yang mau dituju juga bisa difilter, talenta semua juga bisa difilter di situ. Jadi 4-Hour Work Week. Oke, Brandon ini yang Brandon sampaikan ini luar biasa, dan saya ingat sekali bahwa buku itu adalah jendela dunia, setuju ya? Setuju banget. Dan melalui buku kita bisa banyak hal belajar. Yeah. Dan buku itu juga kalau kita ingin berkarya, kita harus baca buku. Benar. Tanpa baca buku susah berkarya. Walaupun bukunya itu bisa buku secara physically maupun secara online, yang ada buku yang bisa secara kita bisa dapatkan ya. Nah, ini yang menarik sekali. Kira-kira dari semua, saya sendiri sudah melihat konten dari Brandon punya YouTube channel. Apa tujuan dari Brandon ini berkarya? Apa cari nama, cari uang, atau apa? Padahal Brandon saya dengar juga seorang pengajar. Ya, pengajar ya? Ya, pengajar. Mengajar di Kingdom Academy. Oke. Wah, ini luar biasa nih ya. Jadi ngajar juga itu karya yang luar biasa. Dalam usia muda seperti ini mau mendedikasikannya untuk ngajar, mendedikasikan dirinya untuk ngajar. Ini luar biasa. Nah, kira-kira apa sih tujuan dari Brandon ini untuk berkarya ini? Oke. Jadi sebenarnya saya punya tujuan atau keinginan untuk berkarya khususnya di YouTube itu sebenarnya sejak pertengahan 2019 kemarin. Tapi karena memang fokus dengan kuliah dan lain-lain, jadi agak terundur lah. Tapi akhirnya karena masa pandemi seperti ini kan jadi stay di rumah aja, jadi tetap di rumah. Dan akhirnya di situ Tuhan kayak mengingatkan saya lagi, jadi ini sudah saatnya berkarya. Oke, jadi dan saya juga melihat pada umumnya tontonan anak bangsa. Jadi kemarin saya sempat survei juga, ada beberapa kayak YouTube channel dan mereka fokus pada konten-konten yang seperti prank, menipu, terus konten-konten yang settingan yang sudah diatur, dan itu tidak terlalu, kalau menurut saya dalam pandangan saya itu tidak terlalu membawa kualitas dan pendidikan dan punya arahan yang positif kepada anak bangsa. Jadi yang range anak-anak yang masih sekolah, kuliah, itu tontonannya seperti itu. Jadi menurut saya itu kurang baik gitu ke depan. Jadi tujuan utama saya untuk berkarya di YouTube itu adalah supaya saya bisa membagikan apa yang saya sudah pelajari selama ini, itu dalam bentuk motivasi, pengajaran, ada tips positif. Mungkin ada tutorial juga. Kemarin saya juga akhirnya sekalian belajar membuat tutorial cara memotong rambut sendiri. Oke, saya sudah saksikan itu. Ya, jadi sebelumnya nggak pernah potong rambut sama sekali, dan akhirnya karena ada passion juga supaya untuk share dan mengajar orang lain, itu salah satu konten ya. Jadi tujuan saya itu sebenarnya untuk bisa membawa dampak positif kepada anak bangsa, supaya karena memang saya suka mengajar, karena passionnya mengajar ya, masih muda ngajar ya. Oke. Jadi saya menyalurkan itu lewat YouTube channel saya. Ya mungkin tidak bisa mengajar secara in person, tapi via online dan bisa ada audience di Indonesia. Ya saya masuk ke sana supaya juga tontonan anak bangsa ini ada yang at least ada yang positifnya juga, ya cuma nontonin orang-orang di prank dan sebagainya. Nah ini yang tema kita yang luar biasa, karena Brandon sudah singgung ke arah itu, bahwa banyak sekali orang merdeka berkarya tetapi kebablasan, sehingga akhirnya apa? Ada banyak orang-orang yang berkarya dengan prank, namun akhirnya mencelakai orang dan kemudian menjelekkan, memburukkan nama orang atau membuat orang lain jadi terluka hatinya. Ya, hari-hari ini pernah beberapa waktu lalu kita sudah lihat ada prank makanan sampah gitu ya. Itu kan akhirnya jadi viral, tapi viralnya tidak baik. Nah, ini yang tema kita yang mau sampaikan, bahwa merdeka berkarya. Kita diberikan kebebasan di masa seperti ini. Negeri kita sudah berulang tahun ini menjelang ke 75 ya. Dan kita punya kebebasan berkarya, apalagi sekarang
YouTube yang dibuka selebar-lebarnya untuk kita berkarya, namun tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, ini bagaimana tanggapan Brandon? Kebablasan dalam berkarya yang dimensi kemerdekaan. Jadi karena memang sebenarnya walaupun dalam kemerdekaan itu kita harus tahu kita merdekanya pada dasarnya apa. Kita harus paham banget kita merdekanya dalam apa. Seringkali kita itu ingin berkarya, tapi kita lupa pada dasarnya tujuannya kita mau apa gitu. Jadi merdeka itu kalau kita dalam dasarnya tentang positivity, pasti kita akan merdeka dalam hal itu. Tapi kalau kita merasa merdeka dalam hal-hal yang negatif, dan mungkin kita merasa merdeka dan happy ke dalam melakukan hal-hal yang kurang baik, nah itu bisa jadi jebakan. Makanya saya sih selalu ingin mengingatkan diri setiap hari bahwa konten yang saya buat, konten yang saya berikan secara bebas itu, secara merdeka itu, saya harus pastikan bahwa itu benar-benar sejalan dan sama dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Kayak, sama dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Apa yang Tuhan Yesus mau. Ya. Wow. Ya, jadi kalau kira-kira Tuhan Yesus tinggal di era seperti ini, saya sih yakin 100% dia pasti punya YouTube channel juga. Ya, saya setuju itu. Saya setuju itu. Jadi saya mau pastikan bahwa apakah Tuhan Yesus akan buat yang prank-prank, apakah dia akan buat yang justru akan memberkati orang lain dan mendidik dan membawa kualitas yang baik untuk orang lain. Untuk ya mungkin dia akan share tentang perumpamaan dan lain-lain di YouTube channel dia. Ya pastinya saya mau meniru apa yang dilakukan. Saya menggarisbawahi, saya mencatat bahwa karya kita memberikan nilai tambah bagi orang lain. Ini hal poin yang sangat-sangat positif, sangat-sangat relevan dengan kebenaran firman Tuhan, dan semakin lebih besar lagi, semakin lebih besar lagi. Kita juga malam hari ini akan mendengar beberapa penanya dari para pendengar. Demikian ya Mbak April. Nanti jika ada yang masuk kita akan boleh mendengarkan bersama-sama dari para penanya. Namun ada hal yang saya ingin tanya kepada Brandon pada malam hari ini. Kira-kira apalagi talenta atau karya yang ingin Brandon hasilkan, yang belum, tapi yang ingin Brandon hasilkan? Oke, yang saya hasilkan mungkin satu hari nanti saya bermimpi untuk bisa menulis buku. Menulis buku? Ya, wow. Menulis buku. Jadi menurut saya buku itu kan karena sangat penting, dan salah satunya juga ada tujuan saya ingin membuka semacam perpustakaan online. Ya, jadi saya ingin seperti menyewakan buku-buku dari koleksi saya. Mungkin awalnya untuk komunitas di Lampung. Tapi kalau sampai Tuhan berkehendak, itu bisa spread mungkin keluar dari Lampung sampai se Indonesia. Itu sih goal saya. Jadi supaya ada budaya yang baru dari anak bangsa, supaya mereka lebih menyukai membaca, menyukai belajar, dan menggali ilmu dan informasi dan skill-skill yang penting untuk kehidupan mereka. Oke. Wow, ini hal yang luar biasa. Saya juga gitu ya, mulai menulis buku, menulis renungan, seperti renungan cerita hati kita sudah tulis hampir dari 10 tahun dan juga sampai luar negeri juga. Ya, satu kali saudaraku dan Brandon juga, saya ditelepon dari penjara. Ternyata tulisan itu bisa menembus tembok. Jadi tulisan bisa menembus tembok karena buku kita bisa masuk ke dalam penjara. Dan saya ditelepon oleh seorang yang ada di dalam, dia sangat diberkati sekali dengan satu tulisan. Itu yang luar biasa. Dulu saya nggak mengerti bahwa saya punya talenta untuk menulis. Satu kali saya pada waktu tahun pertama membuat menulis buku, Brandon, saudara yang terkasih, itu saya kira nggak ada yang mau baca, nggak ada yang tertarik. Dicetak dengan sedikit sekali dan nggak ada yang mau ambil. Satu kali jam 2, ketika saya hampir menyerah menulis, jam 2 pagi, saya terbangun dengan sebuah deringan telepon, lalu saya angkat, kemudian saya mendengar seorang ibu menangis di satu kabupaten di provinsi kita. Dia nangis bahwa beliau akan bunuh diri. Sudah siapkan bunuh diri di kamarnya, dan sebelum dia bunuh diri, dia masuk ke kamar anak gadisnya. Dia mencium kening anaknya, pamit,
anaknya lagi tidur, tapi di meja belajar anaknya ada sebuah buku renungan. Ketika dia buka, persis sekali buka, itu Tuhan bicara kepada dia melalui tulisan yang ada di buku itu. Dan ada nomor telepon saya, memang saya buat situ. Dia telepon, dia nangis, dia berkata, saya hampir bunuh diri Pak. Tapi saya, mungkin kita kira tulisan kita nggak ada yang menganggap, nggak ada yang baca, tapi tulisan itu ternyata berdampak bagi orang lain yang tidak jadi bunuh diri. Itu yang menjadi pengingat kepada saya untuk selalu berkarya juga, Brandon. Jadi kalau nanti punya kerinduan untuk menulis buku dan kemudian memiliki pustaka online, itu yang sangat mulia sekali. Dengan poinnya tadi menambahkan nilai bagi orang lain, saya sangat mendukung, maju terus dengan luar biasa. Oke, kemudian Brandon, saya ingin tanyakan juga, ya tadi ingin mendirikan pustaka online dan segala macamnya. Dalam bidang pendidikan, Brandon sudah selesaikan strata 1 ya? Sudah. Ada rencana untuk meningkatkan pendidikan lagi atau sudah berhenti? Ada. Iya. Apa rencananya? Rencananya mau S2. Oke. Iya. Tapi memang karena fokusnya lagi mainly tentang YouTube dan sambil mengajar juga, jadi memang mungkin sepertinya tahun depan sih baru mau S2. Tapi itu pasti akan S2. Ya, jadi saya rencana ingin mengambil mungkin bahasa Inggris atau pendeta di sini. Wow, luar biasa nih. Sekolah Alkitab lagi ya. Puji Tuhan. Brandon bisa sebut di program kita ini ingin melihat konten-konten dari Brandon di apa nama channelnya? Boleh diingat? Iya, nama channel saya Brandon Lim. Oke. Iya, jadi untuk fotonya kalau ada beberapa Brandon Lim, tapi fotonya yang hitam putih. Yang hitam putih. Iya. Oke. Sekarang sudah hampir 700 subscriber. Wow. Puji Tuhan. Wow, puji Tuhan. Iya. Oke. Konten-konten apa lagi yang akan dibuat karyanya, yang rencananya ke depan ini? Oke, jadi ke depan ini pasti ada beberapa tips lagi. Dan saya sebenarnya sudah menyiapkan ada lebih dari 100 konten ya. 100 konten? Iya. Jadi saya kalau lagi ada waktu luang, waktu break, bagusnya kalau di weekend setelah makan, sebelum tidur, saya suka menulis skrip apa yang mau di-share pada audiens. Saya potong sebentar, Brandon di situ. Orang banyak beranggapan bahwa membuat konten YouTube itu ya udah lahir saja begitu saja. Padahal ada langkah-langkahnya, ada skripnya, ada penulisannya, ada planning dan segala macamnya. Coba dilanjutkan lagi. Kira-kira apa tuh? Jadi tulis skripnya, terus saya mau buat konten yang seperti ada ceritanya, tapi ada tips di situ. Misalnya nanti ada tentang bagaimana cara bangun pagi dengan baik, bagaimana kita bisa mengkontrol pikiran kita, bagaimana cara menghindari stres, bagaimana kita bisa tahu prioritas mana yang penting untuk kehidupan kita, cara supaya tidak mengundur-undur waktu dan menunda seperti apa. Jadi itu akan saya combine dengan sebuah konsep story juga, gitu, ada cerita juga. Oke. Jadi Brandon ini percaya bahwa semua orang itu punya talenta. Iya. Kalau Brandon lihat, kira-kira kenapa sih orang nggak mau mengeluarkan seluruh mengeksplor dirinya? Kita nggak menghakimi orang, tapi mungkin para pendengar juga bisa tahu apa sih yang menjadi penghalang kenapa orang nggak mengeksplor dirinya. Sehingga karena kita percaya bahwa semua orang yang diciptakan Tuhan pasti memiliki minimal satu talenta, minimal satu talenta. Namun kenapa ya hal itu bisa terhalang? Jadi balik lagi soal mindset. Jadi Tuhan itu kan Dia menciptakan kita dan Dia memilih kita untuk lahir di dunia ini. Itu pasti kan karena ada tujuannya. Nah, itu bisa menjadi dasar yang sangat kuat kalau kita bisa tahu kita memiliki tujuan di dunia ini, tujuan untuk memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pasti kita akan mengeksplor diri untuk bisa berkarya untuk Tuhan. Jadi seringkali mungkin penghalang untuk kita karena kita nggak mau mengeksplor diri sendiri, mungkin karena kita merasa bahwa orang lain ada yang sudah lebih hebat, ada orang lain yang sudah melakukan, lebih baik dia saja, misalnya si A atau si B, karena dia memang lebih mahir. Jadi kita memilih untuk lebih pasif. Nah, seringkali itu menjadi jebakan yang sangat bahaya
sih. Menjadi jebakan yang sangat bahaya. Iya, karena kita jadinya pasif dan kita nggak mau mengeksplor diri. Padahal kalau kita bisa meluangkan waktu untuk eksplor diri, mungkin dengan cara apapun, Tuhan pasti akan memberikan jalannya di situ. Tuhan pasti akan membuka banyak kesempatan di situ. Ya. Oke, hal yang luar biasa yang kita boleh gali dari seorang muda yang berkarya, seorang Brandon Lim yang terus berkarya dengan prestasi-prestasi yang luar biasa, dan itu menambahkan nilai bagi orang lain sehingga orang menerima sesuatu yang baik dalam kehidupannya dari karya-karyanya tentunya. Kira-kira apa pesan Brandon untuk para pendengar kita untuk terus berkarya di tengah pandemi seperti ini? Kalau saya bilang sih, ini kan ada masa seperti ini adalah bagi saya kesempatan dan tantangan. Ya. Tapi ada juga yang menganggap ini adalah satu halangan, rintangan. Akhirnya nggak mau berbuat apa-apa. Nah, Brandon bisa kasih pesan buat para pendengar kita untuk terus bisa berkarya dan tidak terhalang dengan masa pandemi seperti ini. Oke. Jadi untuk para pendengar yang ingin berkarya, saya benar-benar mendukung sekali untuk terus bisa berkarya di dalam Tuhan. Terkhususnya kalau misalnya dalam social media, dengan melalui Instagram, Facebook, WhatsApp, platform apapun, mau itu YouTube juga, Tuhan memiliki jalan untuk kita masing-masing, dan pastinya rintangan pasti ada di sana. Yep. Tapi kita harus benar-benar memilih untuk tidak fokus kepada rintangan itu. Jadi kita bisa memulai dengan apa yang kita punya. Kita nggak harus tunggu, misalnya ingin membuat YouTube channel, nggak harus tunggu membeli kamera yang bagus, nggak harus tunggu ada studio sendiri, nggak harus tunggu ada komputer untuk ngedit yang dengan baik. Jadi kita bisa memulai dengan apa yang kita punya dulu. Seperti Tuhan juga pasti memberi kita sesuai dengan apa yang kita punya, dengan sesuai dengan apa yang kita bisa, dan dari situ Tuhan mau kita menggali, dan dari situ baru bisa berkembang dan menjadi berkat bagi orang lain. Wow, luar biasa Brandon. Dan itu kalau mau berkarya, merdeka berkarya, nggak memandang usia, setuju ya? Ya, setuju. Setuju ya? Bukan karena Brandon muda, Bukan. tapi siapapun, usia apapun, Ya, masih bisa masih bisa berkarya Iya. dengan hal yang benar. Ya. Oke, ini hal yang luar biasa, dan kita bersyukur para pendengar Radio Heartline dimanapun berada, bahwa ketika Tuhan memberikan talenta kepada kita dan kita hidup di dalam kemerdekaan yang Tuhan beri buat bangsa dan negara kita, justru kita harus mempergunakan sebaik mungkin. Tentunya bukan dalam kebablasan atau akhirnya mengundang hal-hal yang menjadi polemik atau hal-hal yang membuat menjadi orang berkurang nilai di dalam kehidupannya, nilai kemanusiaannya berkurang. Tapi bagaimana kita berkarya menambahkan. Tadi hal yang luar biasa yang saya catat dari Brandon, bahwa jika Tuhan Yesus hidup di zaman sekarang ini, Brandon berkata, ini perlu kita garis bawahi, pasti Yesus punya YouTube channel, dan itu pasti pengikutnya, subscriber banyak sekali, termasuk kita mungkin ya, karena apa yang disampaikannya itu yang akan kita sampaikan juga kepada orang lain. Dan ini hal yang luar biasa bagi para orang tua, baik para hamba-hamba Tuhan, majelis, pengurus gereja, aktivis gereja dan segala macamnya, bahwa ini nilai poin yang luar biasa. Justru di masa kesulitan kita bisa berkarya. Satu lagi, mungkin orang berkata di luar sana, oke, Brandon bisa berkarya mungkin karena semua ada fasilitas. Betul atau tidak? Atau Brandon pernah juga ngalami dalam ketidak ada apa-apaan justru bisa berkarya? Atau memang sudah disediakan semua fasilitasnya? Oke, jadi itu memang awalnya nggak punya. Nggak punya? Iya. Jadi saya benar-benar dalam berkarya dalam YouTube khususnya, benar-benar cuma mulai pakai handphone saja. Ya, jadi dari situ mulai bisa menabung, dan karena memang Tuhan berkasih passion, jadi kita juga dalam menabung, dalam fokus membeli peralatannya, itu semua Tuhan sediakan, dan Tuhan bisa buat fokus kita menjadi baik. Jadi kita nggak keluarin uang untuk hal-hal yang cuma sementara, misalnya seperti kita beli makanan di luar ya terlalu sering. Padahal sebenarnya kita nggak pengen, tapi karena kita merasa supaya nggak ketinggalan zaman dalam kutip, jadi kita suka beli makanan di luar misalnya seperti itu. Jadi Tuhan bisa mengarahkan kepada kita untuk bisa memprioritaskan pada tempatnya.
Jadi dalam YouTube nggak seperti itu. Saya awalnya nggak pakai apa-apa, cuma handphone aja awalnya. Wow. Dan begitu Jadi baru- tetap berkarya meskipun dalam keterbatasan. Iya. Tidak ada halangan untuk Iya. tidak berkarya karena keterbatasan. Benar. Oke, terima kasih Brandon Lim yang luar biasa, anak muda yang patut kita berikan contoh bagi para pendengar Radio Heartline dimanapun berada. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu.